Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sering sekali membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, khususnya dalam hal jawaban doa ataupun bagaimana Tuhan memperlakukan kita. Ketika kita melihat orang berdoa dan Tuhan jawab doanya, sedangkan kita berdoa, Tuhan belum berikan apa yang kita mau, lalu kita mulai ada perasaan ada yang salah dengan saya. Atau ketika keluarga orang lain kelihatan lebih bahagia daripada keluarga kita, lalu mulai kita tidak puas dengan hidup kita sendiri. Atau kita juga merasa bahwa Tuhan lebih sayang kepada mereka daripada kepada diri kita sendiri. Benarkah demikian, saudaraku? Efesus pasal yang keempat, ayat 7-8, Paulus menolong kita untuk memahaminya. Dia berkata, tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya, kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Kalau sudah cermati di dalam Efesus 4 ini diawali dengan bahwa kita semuanya diberikan hal yang sama, tentang sesuatu yang homogen, satu Allah, satu baptisan, dan seterusnya. Tetapi begitu masuk ke ayat yang ke-7, justru Paulus menyampaikan kita menerima hal yang berbeda. Nah, ada 3 hal yang saya mau katakan di sini, saudaraku. Yang pertama adalah ayat yang ke-7, tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia. Ini menunjukkan bahwa semua orang menerima anugerah kasih karunia dari Tuhan. Tidak ada yang dibeda-bedakan oleh Tuhan. Semua kita menerima karena semua kita disayang dan dikasihi olehnya. Semua orang yang percaya kepadanya akan menerima kasih karunia daripada Tuhan. Dan kasih karunia itu memampukan kita untuk tetap tegak berdiri. Kasih karunia itu pula yang mengajarkan kita betapa kita orang-orang yang istimewa, orang-orang yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Kasih karunia itu pula yang mengajarkan kepada kita hidup kita terjamin di tangan Tuhan. Yang kedua, saudaraku, dikatakan masing-masing telah menerima dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran Kristus. Yang kedua adalah masing-masing orang punya takarannya sendiri-sendiri, dan takaran itu Kristus yang menentukan. Bukankah di dalam kitab Mazmur dikatakan bahwa Tuhan tahu siapa kita, Tuhan yang membentuk kita, Dia yang menetapkan kita dari awal, sehingga saudaraku, Dia adalah Allah yang tahu, seperti orang tua umpamanya, Dia tahu ukuran baju, ukuran sepatu anak-anaknya, tanpa pun anak-anaknya itu mencoba untuk memberitahu, mengajari ayah ibunya. Tetapi orang tuanya tahu, karena kita lahir dari rahim ibu kita. Demikian pula saudaraku dengan Tuhan. Dia tahu ukuran yang cocok untuk kita. Dia tahu apa yang kita butuhkan. Dia tahu apa yang kita perlukan. Dia tahu sebanyak apa yang bisa kita kelola dan sampai di mana kita bisa mengelolanya. Sesudah itu kita akan tidak mampu mengelolanya. Nah, Tuhan tahu akan semua itu, saudaraku. Oleh sebab itu, yang kedua, masing-masing kita punya takaran sendiri-sendiri. Ini mengajarkan kita untuk sekali-kali tidak iri kepada orang lain. Ini mengajarkan kita untuk sekali-kali tidak merasa kita
seperti dinomor duakan oleh Tuhan. Sesungguhnya Tuhan memberikan apa yang bisa kita kelola. Tuhan memberikan apa yang mampu kita tangani. Dia tidak mau justru apa yang dia berikan itu membuat kita dalam kesusahan. Kalau saudara berdoa, kalau belum Tuhan berikan, mungkin salah satu penyebabnya karena menurut Tuhan itu bukan takaran untuk saudara. Jadi ingat baik-baik, yang pertama saudaraku, semua orang menerima kasih karunia. Dan yang kedua adalah setiap orang punya takaran sendiri-sendiri yang ditentukan oleh Tuhan. Dan yang ketiga, ayat yang ke-8, itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Yang ketiga adalah semua yang Tuhan berikan adalah pemberian yang terbaik. Semua orang menerima yang terbaik yang datang dari Tuhan sendiri. Tuhan tidak mau memberikan kepada saudara yang setengah baik. Dia mau memberikan kepada saudara yang terbaik. Yang terbaik itulah yang dia berikan kepada kita. Yakobus 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Apa yang ada pada kita sekarang, kalau itu adalah hasil doa dan kerja, maka itulah yang terbaik menurut Tuhan. Apa yang Tuhan percayakan saat ini, kalau itu adalah hasil doa dan kerja, ora et labora, maka itulah yang terbaik bagi kita dalam pemandangan Tuhan. Mari saudaraku, hal ini akan mengajarkan kita menjadi pribadi-pribadi yang semakin dewasa, terutama dalam menikapi doa kita kepada Tuhan. Semua kita diberikannya anugerah, dan semua kita diberikannya sesuai dengan takaran yang Dia tentukan sendiri, yang kita mampu mengelolanya. Dan semua kita hanya menerima yang terbaik dari Dia. Tuhan Yesus memberkati kita.